Saya sih pengen kamu ya yang hancurin sendiri. Kamu yang mulai pertama dan kamu yang harus ngakhirin yang terakhir. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Karena di sini tampaknya berbahaya sekali buat kamu ketika saya martil. Tampaknya berbalik menyerang kamu. Oh, Ilmunya. jadi sebaiknya jangan. Iya, tampaknya kesal dan dia ngobrak-ngabrik ngobrak-ngabrik isi semua kepala dan isi semua badannya si Marco. Jadi ini kalau saya hancurin nih, Marco-nya nyawanya. Tapi dia kalau ragu-ragu lagi gimana? Kalau keulang lagi Langsung. akhirnya nggak jadi. Saya pengen banget kamu langsung pergi ke laut, kemudian langsung buang aja. Itu langsung dibuang jauh-jauh. Oke. Sebenarnya itu sih, karena kamu belum coba ke laut sih. Kalau udah di laut pasti udah beda pikirannya. Langsung dibuang. Saya tadi mau hancurin, tapi ada tanda-tanda alam. Tiba-tiba ada penampakan seperti itu. Menjadikan syarat dan tanda bahwa ternyata ini bentuknya bisa banyak hal, bisa berbulu, binatang, dan macam-macam. Dan yang harus hancurin kamu sendiri. Kalau saya hancurin, akan ada imbasnya ke kamu. Kamu kecelakaan dan segala macam karena kamu udah menumbalkan diri kamu sendiri. Gitu. Bukan saya yang celaka, justru malah kamu. Baik. Oke. Roy, ini saya dikasih tahu sama tim tadi waktu kamu tiba-tiba ngarah ke penonton. Itu katanya mereka melihat ada yang loncat-loncat di penonton. Tapi kita nggak bisa kelihatan. Roy bisa ngelihat itu, merasakan itu atau Iya, Roy merasakan itu juga sih. itu apa sebenarnya? Apakah itu yang tadi jadi akhir jadi makhluk binatang itu? Jadi tadi yang loncat-loncat dan bayangan dan aroma yang saya cium itu sebenarnya bermanifestasi gitu, berubah bentuk. Jadi supaya Jadi bisa bentuk, dilihat. iya, supaya bisa dilihat. Jadi nggak cuma Kak Roy doang yang bisa lihat, jadi bisa kita semua pun melihat dia bentuknya ya. Itu apa, Roy? Semacam yang loncat-loncat itu loh. Jadi bener-bener pocong. Tapi buruan ya, segera ya. Kalau ini dibuang itu gimana, Roy? Hilang ke laut juga. Saya tapi nggak mau cuma satu. Tapi ada beberapa batu-batuan atau yang lain di kamar tampaknya. Iya, benar. Masih ada yang lain yang masih bisa saya cium. Yang paling saya detect dari Marco sebenarnya pikirannya dia sih. Saya menguasai alam pikiran dia, ternyata wow, liar banget ya. Iya. Agak gerah saya sih udah semenjak saya nggak pernah balik lagi ke guru itu, saya agak gerah untuk memilikin ini. Buat makainya aja tadi saya agak, Kasihan istrinya, beneran. iya. Kalau kamu setuju sama saya besok atau hari ini bahkan nanti malam, lebih malam lagi, lebih pagi subuh atau nggak ada orang, buang langsung. Jangan sampai ketahuan orang dan langsung buang. Karena saya nggak mau ada korban-korban selanjutnya. Gitu. Serem banget. Karena pikiran kamu itu udah, saya melihat pikiran kamu tuh kayak sebatas benang doang. Menembus bagaikan apa ya? Ya sih. Fantasi. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Livi? Berarti selama ini Kak Marco nggak cinta dong sama istrinya sekarang. Tapi yang tadi udah sempet bilang dia cinta sesungguhnya karena satu-satunya Saya cewek yang bikin. tetap mencoba. Jujur ya, saya bukannya apa-apa nih ya. Saya kasih nasihat dikit. Iya. Kamu tuh sebenarnya udah bosen sama istri kamu, jujur. Iya. Bukan gak makhluk halus juga. Iya. Kamu emang ada ditungguin Dari dalam dirinya juga makhluk ya? gaib, tapi dalam dirinya juga kayak orang makan yang sayur itu mulu, kadang bosen pengen makan sesuatu yang beda di restoran. Seharusnya nggak boleh sih ada pikiran kayak gini para laki-laki. Malu, harusnya kasihan loh, beneran. Jujur ya, saya tuh lihat istri kamu kasihan. Saya ngelihat kamu, saya lihat istri kamu benar-benar kasihan banget, sedih. Coba deh pikirin omongan Roy beribu-ribu juta kali. Ya. Kasihan hati seorang wanita. Kalau saya rasa sih karena ada gini-ginian, jadi terlalu gampang untuk dapetin dan menaklukkan wanita. Jadi begitu ada yang nggak Tulus cocok mencintai. sama istri, langsung bawaannya
gue bisa dapat orang lain dengan cara yang gampang. Buat apa gue toleran, ngertiin apa yang dilakuin sama istri gue gitu. Pasti bisa kok. Bisa. Sama istrinya tolong dirangkul lagi ya, terus kemudian ajak makan, ngobrol, hal-hal yang nggak pernah dilakukan sama istri kamu. Juga ajak makannya juga beda gitu, ke tempat restoran yang benar-benar beda gitu. Siap. Iya. Buat chemistry baru. Iya. Nah, itu dia. Terus satu lagi, kalau lagi buruk, kamu udah males ya sama istri kamu ya? Terlalu monoton Koko. Iya, saya tahu sih. Bisa nggak sih istrinya ditopengin aja kalau nggak? Enggak ya? Pernah pengen saya tutupin pakai bantal, marah dia. Oh, oke. Kamu kan saya juga nggak bisa kasih tahu gimana ya, karena ini masalah terlalu rumit. Tetapi Iya. mukanya ya udahlah, merem deh kalau gitu. Bayanginnya cewek lain gitu. Kan fantasi. Iya. Terpaksa melakukan tapi mikirnya siapa yang ya udahlah ya. Iya. Saya speechless tapi Iya, saya saya ngerti tahu sih maksudnya. Iya, you got my point. Iya, I got it. Gini deh, Mas Marco. Saya cuma pesan gini aja ya. Anak 11 bulan itu kan menjadi sumber kebahagiaan bagi Marco dan juga keluarga dan juga istri tentunya. Jangan sampai kebahagiaan anak justru jadi dikorbanin gara-gara akhirnya tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dipunya. Belum tentu dengan ada orang lain bisa lebih bahagia dari yang sekarang. Mudah-mudahan dari sini Mas Marco bisa buka lagi nih hati dan pikirannya supaya bisa memulai sesuatu yang baru lah. Yang begini-ginian mudah-mudahan bisa dibersihin, ditinggalin, apa yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi bisa dijalanin supaya bisa lebih bahagia bersama keluarganya. Ingat loh, 11 bulan anak laki-lakinya. Jangan sampai dia merasakan apa yang nanti Anda rasakan. Bulan ini dia ulang tahun. Wah, Bulan ini ulang tahun lagi. Yaudah tepat kado buat anak. Nah, Buang. momen ya. Momen. Momen Ya. ya. yang tepat sekali. Dan setiap kali saya berantem pasti cuma ngeliatnya anak doang. Karena dia yang bisa ngebahagiain saya. Di hati ya, hati kecil ya. Karena kalau untuk sama istri biasa lah. Pada saat saya berantem, saya ngeliat anak saya yang cuma bisa ketawa ketiwi, ya itu benar-benar udah down lagi, emosi. Dulu sebelum saya punya dia, aduh, barang-barang di rumah saya hancur semua, Mas. Bener, saya pukul-pukulin, pintu bolong. Memang saya nggak pernah mukul wanita, enggak. Tapi habis lah barang-barang di rumah. Karakternya harus diubah juga ya. Harus berubah lebih tone down gitu loh. Ada pengaruhnya ya emosi benar-benar. itu ya. Gila sih. Gila banget. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Pesan buat Marco? Gue kehabisan kata-kata karena gue ngelihat pikiran lo yang liar dan ya aku nggak bisa kasih tahu apa-apa sih, ya beginilah gitu. Jadi yang dicerminkannya si Marco ya di tempat tidur doang gitu. Iya. Fantasi liar itu sih, Roy nggak bisa menyampaikan apapun lagi sih. Udah speechless, Roy pengen kamu buang segera malam ini juga. Oke. Baik. Mas Marco, terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat banyak orang. Mudah-mudahan juga Anda punya kekuatan untuk bisa menjaga kebahagiaan keluarga Anda. Terima kasih Anda boleh bawa ini dan jangan lupa untuk dibuang. Terima Selamat kasih malam. banyak. Selamat malam. Makasih. Terima kasih. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kebencian akan menyeret Anda menuju kesengsaraan. Tapi sebaliknya, jika Anda melakukan sesuatu atas dasar kebaikan dan ketulusan, maka Anda akan merasakan kebahagiaan.